30 September menjadi tanggal yang penuh dengan sejarah bagi Indonesia. Pasalnya, pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa pada tanggal tersebut terjadi pemberontakan yang terjadi karena ingin menggulingkan kepemimpinan era Soekarno dan ingin mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunisme. Di Cirebon juga terdapat sejarah tentang PKI, yaitu tentang pemberontakan PKI pada tahun 1946. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar video terbaru lainnya. Dilansir dari liputan6.com, pemerhati sejarah Cirebon Nurdin M. Nur menyebutkan, pada 12 Februari 1946 terjadi pemberontakan PKI di Cirebon. Beliau berkata bahwa pada tanggal 9 Februari 1946, rombongan PKI dan Laskar Merah tiba di stasiun kereta api Cirebon. Pada tanggal 12 Februari 1946, rombongan tersebut menginap di hotel bernama Ribering atau Grand Hotel. Pada saat itu, PKI menyebarkan isu bahwa polisi tentara telah melucuti anggota Laskar Merah yang baru datang di stasiun Cirebon. Mendengar isu tersebut, Leta D. Sudarso, polisi tentara Cirebon, datang ke stasiun untuk memastikan kebenaran isu tersebut. Namun, sesampainya di stasiun, di luar dugaan, beliau malah disambut dengan aksi tembak-tembakan dan berakhir menjadi tawanan Laskar Merah dan dibawa ke markas polisi tentara kabupaten. Tidak hanya itu, PKI terus berupaya untuk menguasai pemerintahan dengan melucuti kekuatan bersenjata di Cirebon dan melakukan aksi penangkapan tentara dan menjadikannya tawanan. Seluruh kota dikuasai oleh Laskar Merah. Tindakan-tindakannya semakin brutal, merampok, dan menguasai gedung-gedung vital. Panglima II Sunan Gunung Jati Kolonel Zainal Asikin Yudadibrata dalam upaya mengatasi aksi PKI di Cirebon mengajak untuk melakukan perundingan dengan mengirim salah satu utusannya. Dan di dalamnya PKI berjanji akan menyerahkan senjata-senjata hasil rampasan esok harinya. Tetapi janji tersebut tak kunjung ditepati dan PKI mengingkarinya. Dan pada akhirnya perundingan tersebut dianggap gagal. Bantuan pasukan dari Komandan Resimen Cikampek pun diminta oleh Panglima Divisi 2 untuk segera dikirim ke Cirebon. Dan pada akhirnya 600 prajurit Banteng Taruna dikerahkan. Terjadilah penyerangan pertama pada tanggal 13 Februari 1946 oleh pasukan gabungan TRI, polisi tentara, dan pasukan lainnya dalam upaya merebut pos-pos pertahanan PKI dan markas pemberontakan. Dikarenakan persenjataan pihak TRI kurang dan senjata musuh lengkap, maka penyerangan pertama pun gagal. Namun, tidak putus asa, mereka melakukan penyerangan kedua yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1946. Dan kali ini dipimpin langsung oleh Komandan Resimen Cikampek Kolonel Mofreini Mukimin. Dan benar, penyerangan kedua ini mampu melumpuhkan lawan. Pasukan PKI menyerah dan pimpinan pemberontak ditangkap dan diajukan ke pengadilan tentara. Pergerakan PKI di Cirebon berbeda dengan daerah lain, yang dimana PKI di Cirebon memiliki pergerakan yang sistematik,
yang dimana bergerak dengan pendekatan secara kultural atau mereka berani membaur dengan masyarakat. Persaingan politik pun tidak terhindarkan di kota Cirebon, khususnya antara PKI dan Masyumi, tetapi tidak sampai menimbulkan keributan. Namun, pola pergerakan PKI mampu sampai ke pejabat pemerintah kota Cirebon. Wali kota Cirebon Raden Slamet Ahmad Prabowo bin Ki Hatmo yang menjabat dari tahun 1960 hingga 1965 pun merupakan salah satu anggota PKI. Hal ini membuktikan PKI pernah menjadi partai besar di Cirebon. Tetapi pengaruh tersebut perlahan menghilang ketika terjadinya peristiwa G30 SPKI. Dan orang-orang yang dianggap sebagai kader ataupun simpatisan PKI ditangkap dan diadili.